Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang kita diperintahkan untuk mencintainya. Tidak ada cinta yang abadi kecuali tatkala kita cinta karena Allah Jalla Jalaluh, dan kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, pada malam tanggal berapa ini? Tanggal 3 jemaah. Nah, tanggal 3 bulan Sya'ban 1438 Hijriah, kita berkumpul H-27 H-H plus H-, ya. Iya. H-, apa nih H? Kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka tadi Anda ingatkan ibu-ibu, Anda juga tidak akan bosan mengingatkan bapak-bapak, karena Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dan peringatan itu baru akan bisa bermanfaat kalau hati kita hadir ketika nasihat itu disampaikan. Karena ada orang yang hadir di tengah-tengah kajian, namun hatinya tidak bersama dia. Dia sedang memikirkan sesuatu. Malam ini malam Ahad, mungkin dia memikirkan ada kegiatan lain yang ingin dia kerjakan. Maka terkadang selesai kajian dia kurang bisa mencerna apa yang disampaikan. Allah mengatakan tentang Al-Quranul Karim ini, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran itu sendiri ada peringatan. Tapi buat siapa peringatan itu bermanfaat? Liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati. Semua punya hati, tapi tidak semuanya bisa memanfaatkan hatinya. Au al-qasam wa huwa syahid. Atau dia dalam kondisi pendengarannya difokuskan kepada apa yang disampaikan, dan dia hadir, dia menyaksikan. Maka Anda ingatkan bahwasanya bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal perbuatan. Tinggal kita lihat kita kepingin kayak apa amal kita diangkat pada bulan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau banyak kali puasa di bulan Sya'ban. Bahkan sahabat sampai heran. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Maka beliau berkata kepada para sahabat, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Sya'ban." Kata Nabi alaihissalam, itu bulan banyak orang lalai dengan fadilah bulan Sya'ban ini.
banyak orang lalai. Subhanallah. Di masa itu banyak orang lalai. Bagaimana dengan di masa kita? Di masa itu tuh ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat-sahabat besar, banyak manusia lalai. Bagaimana dengan kita? Yang disibukkan dengan dunia dari pagi sampai sore. Bahkan mau tidur pun kita tidak pernah berpisah dengan dunia kita. Baina Rajab wa Ramadan. Yang letaknya bulan ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab, orang-orang jahiliyah itu memuliakan bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan haram. Orang jahiliyah itu di bulan haram mereka benar-benar menghormati. Pengharaman ini sejak diciptakannya langit dan bumi. Bukan sejak Rasul SAW, tidak. Maka di sini kalau bulan Rajab, orang-orang tahu itu bulan yang dimuliakan. Bulan sebagian orang yang tidak sholat kalau Ramadan, puasa. Berarti kan dia nggak lalai. Ada nih ternyata bulan Ramadan. Bulan Sya'ban lupa orang. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban itu amal perbuatan itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Kepada Allah pencipta langit dan alam semesta ini. Itu amalan kita diangkat. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, aku ingin amalku diangkat dalam kondisi aku sedang puasa. Sedang puasa. Subhanallah. Orang puasa ini kedudukannya beda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi. Allah mengatakan, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif. Semua amalan Adam ini untuk dia. Hitungannya udah jelas. Allah lipatkan jadi 10 kali lipat, Allah lipatkan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali ibadah puasa. Itu bukan punya dia hitungannya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan kasih pahala khusus puasa itu. Bayangkan saja. Allah memberikan pahala khusus untuk puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin amalnya diangkat dalam kondisi sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa, insya Allah ibadahnya lebih maksimal. Maksimal dia ibadah. Kenapa? Karena dia mengurangi waktu makan. Antum makan berapa jam sehari? 15 menit. Sambil ngobrol? 20, Masya Allah. Cuma 20 menit, Masya Allah, Masya Allah. Ada orang yang kalau makan, nunggu makannya aja 1 jam. Nunggu. Kita masuk restoran kadang-kadang nunggunya, belum makannya. Nunggunya. Bahkan restoran yang ramai ini, yang sepi. Restoran yang didatengin manusia ini, yang ramai. Kalau ada warung sepi, gak ada yang datang. Kenapa? Dah enak. Takut dah enak. Tapi kalau ramai, Masya Allah, siap ngantri. Anak kadang kalah heran, Masya Allah. Orang sampai ngantri. Wajarlah kalau enak. Kenapa? Ngantri ini suwi. Berarti dia sampai ke tempat makan sudah lapar. Kalau warungnya sepi, datang langsung dia suguhin. Laparnya biasa dia. Ketika ngantri lama, bayangkan. Orang puasa sudah mulai ditinggalin tuh. Makan siang yang ngantri, dia gak makan. Sarapan orang-orang pada ngantri enggak. Dia sahur. Dan sahur itu Masya Allah waktu mustajabnya doa. Dia bisa bangun. Kemudian ketika dia mau berbuka, Masya Allah, itu juga waktu mustajab orang berdoa. Maka kita melihat Nabi SAW, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan itu diangkat amal kebajikan. Kita nih apa yang kita persiapkan untuk bulan Sya'ban? Kita nggak bicara Ramadan. Kenapa? Kalau Sya'bannya full ibadah, Ramadan lari kita jemaah. Karena orang itu mobil lah. Kita lihat mobil itu ada yang harus dipanasi.
ada yang harus dipanasin. Kenapa? Karena lama nggak dipakai. Bahkan ada yang soak akinya, lama nggak dipakai, dihidupin. Allahu Akbar. Kenapa? Kayaknya sudah drop itu akinya. Tapi coba yang suka dipakai mobil itu, starter langsung itu. Kita kalau Ramadan, Sya'ban ini sudah beramal ya, sudah puasa, udah ngaji, udah macam-macam, pas masuk awal malam Ramadan, ketika mulai kata Rasulullah SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," ketika masuk awal bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannah, pintu surga semua dibuka, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin wa baradatul jin, setan-setan dan jin-jin itu dibelenggu. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai orang yang ingin kebaikan, nih saatnya kau berlomba-lomba. Kalau itu motor nggak pernah dipakai, dia dipanggil telat. Orang udah pada jalan, dia masih belum jalan. Tapi ketika dia pakai selama bulan Sya'ban, masuk Ramadan, selesai jemaah. Dia bisa lari jemaah. Kadangkala antum kalau membaca kisah salafus saleh, kita kadangkala kayak nggak percaya. Diriwayatkan Imam Syafi'i itu hatam kalau bulan Ramadan sehari 2 kali. Antum bisa bayangkan, Ustaz, anak setahun nggak hatam-hatam. Mana mungkin Ustaz bisa 1 hari 2 kali. Buat kita nggak mungkin. Anak ketemu sama seorang pembalap sirkuit. Dia Masya Allah udah mulai mau ngaji kemarin, mungkin 2 pekan yang lalu di Jakarta. Dia cerita, "Ustaz, anak pernah dari Bogor ke Jakarta 9 menit. Anak ngomong sama abah anak, kata abah sih percaya nggak percaya." Iya. Kayak tadi Imam Syafi'i sehari 2 kali. Tentu percaya? Allah, kayaknya susah. Karena kita ngukur pakai diri kita. Tapi kalau kita ngomong tuh pembalap bisa 9 menit, coba tanya sama pembalap lain. Tuh bisa dari Bogor ke Jakarta 9 menit. Kalau yang ditanya pembalap, bisa. Anak pernah nyoba 8 menit. Selesai. Karena dia jawab orang yang ngerti gitu. Dia biasa gitu. Dia ngomong, "Ustaz, anak lari 240. Kadang-kadang itu hujan," kata dia. Hujan tuh kayak nggak ada air, Ustaz. Saksi hidupnya ada di samping anak. Dia ceritakan, "Iya Ustaz, anak cuma tegang aja gimana Ustaz." Tapi tadi kita, kenapa? Karena dia terbiasa. Antum kalau naik mobil ngebut sama orang yang biasa ngebut dan antum biasa ngebut, santai antum. Tapi coba antum nggak pernah ngebut, dapat supir yang ngebut, Masya Allah, antum ngerem pakai kaki, pakai tangan. Jadi pada antum nggak punya rem itu, tapi antum ngerem, Allahu Akbar. Dipegang, karena kondisinya antum nggak biasa ngebut. Tapi orang yang biasa santai. Begitu pula nih ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita sudah biasa baca Quran sekarang nih, mulai nih, kita sehari 3 juz umpamanya. Mulai, alhamdulillah. Nanti masuk Ramadan, Masya Allah, bisa kita sehari 10 juz. Karena sudah dilatih jemaah. Maka harapan kita ini bulan Sya'ban, bulan beramal kita, persiapan. Ingat tadi Anda sampaikan, Rasul SAW mengatakan banyak orang lalai di masa Nabi, apalagi di masa kita. Maka antum perlu ingatkan keluarga. Antum ngomong sama istri, ngomong sama sohib, ngomong sama tetangga, syuf nih bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Banyak orang gak ngerti. Sehingga ketika dia banyak amal di Sya'ban, Ramadan, insya Allah kita bisa meraih ridha Allah dan maghfirahnya. Haibati fillah, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Imam Malik serta Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, siapa yang tahu dengan namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin
bin Sakhr, Masya Allah. Mana hadiahnya? Nanti hadiahnya. Panitia tadi nyediakan hadiah, kayaknya habis hadiah. Tapi tenang nanti. Abdurrahman bin Sakhr. Ada sahabat-sahabat itu yang namanya nggak dikenal. Yang dikenal kunyahnya. Dan kita tahu kunyah ini sunnah pakai kunyah itu. Sebenarnya kunyah ini panggilan, bukan nama. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad. Kunyahnya apa? Abul Qasim. Dipanggil dengan nama anaknya Qasim. Dan di Jawa itu kunyah ada. Ada di Jawa itu kunyah. Anda tahu waktu SD itu punya teman, bapaknya namanya Pak Inten. Pak Intan. Anak bingung. Ibunya juga Bu Intan. Anak baru paham ternyata Intan itu nama anaknya. Jadi dia itu bapaknya Intan, ibunya Intan. Maka kita pun pakai nggak apa-apa. Pakai kunyah sebagai kata panggilan. Abu Hurairah termasuk sahabat yang kunyahnya lebih terkenal. Dan kunyah ini bisa jadi dengan nama anak, bisa jadi karena kebiasaan. Disebutkan Hurairah itu artinya kucing kecil. Kucing cilik. Masya Allah, Abu Hurairah mungkin suka sama kucing kecil. Kemudian dia dapat kunyah Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah ridha buat kalian 3 hal, dan Allah benci buat kalian 3 hal. 3 hal yang dicintai Allah dan diridhai, ada 3 hal yang dibenci. Hadis ini sebagai dalil bahwa Allah memiliki sifat ridha dan sifat sakhat. Allah membenci. Allah sering sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, yuhibbul muhsinin, yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta. Allah mencintai sesuai dengan kecintaan Allah yang tidak sama dengan kecintaan makhluknya. Allah tidak suka, Allah murka, Allah membenci. Iya, ada hal-hal yang Allah benci. Dan kita tetapkan itu karena Allah menetapkan untuk dirinya. 3 hal yang dibenci dan 3 hal yang diridhai. 3 hal yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya ada 3 hal yang diridhai Allah dan hanya ada 3 hal yang dibenci sama Allah? Tidak sebenarnya. Tapi ini 3 hal yang sangat penting, yang seakan-akan semuanya itu akan bermuara ke 3 hal. Maka kalau kita tahu Allah itu ridha dan Allah itu membenci, maka kita perlu berusaha sebagai hambanya mengetahui mana yang diridhai Allah dan mana yang dibenci, supaya Allah suka. Dalam kehidupan dunia, kita kalau kerja jemaah di sebuah perusahaan, itu kadang-kala sahib ngasih tahu, kau tahu yang disukain bos itu ini, kita akan lakukan. Yang nggak disukain bos ini nih, kau jangan main-main. Itu kalau di dunia. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, yang kalau bos cinta sama kita, Masya Allah, kau akan cepat naik gaji. Kalau bos suka sama kau, jangan ditanya, kau absen pun tetap akan digaji. Kita akan mencari keridhaan bos kita, atasan kita. Kenapa kita tidak mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluhu? Maka kita perlu tahu apa 3 hal yang diridhain dan apa 3 hal yang dibenci. Yardolakum, yang Allah ridhai yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama yang Allah ridhai, kalian beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit. Jadi yang pertama dari Allah adalah Allah suka kita mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Para jamaah rahimakumullah, kita tahu diciptakannya kita itu sejatinya untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diutusnya para nabi, diutusnya para rasul kepada umat manusia ini untuk apa sih?
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah, dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Allah sudah utus setiap umat itu utusannya. Apa tugasnya para nabi? Memperbaiki ekonomi, menenteramkan masyarakat. Tugas utama para nabi itu adalah menyeru kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi segala bentuk kesyirikan, agar mereka tidak berbuat syirik. Itu tujuan pertama. Kalau kita sudah tahu nih, bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk itu. Peperangan yang terjadi antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama orang-orang musyrikin. Karena apa sih? Karena tanah. Karena berperang ingin menguasai tanah Mekah. Lah, bukan karena itu. Kalau kita lihat jihad disyariatkan untuk apa? Untuk i'la kalimatillah, untuk la ilaha illallah. Bukan untuk memperluas kekuasaan, tidak. Untuk beribadah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Islam itu ditebarkan dengan pedang, enggak benar. Kalau benar Islam itu ditebarkan dengan pedang, seharusnya penduduk negeri itu ketika Islam pergi, ketika negara Islam itu runtuh, penduduknya kafir lagi kan? Itu kalau dipaksa. Umpamanya ketika Mesir sampai sekarang jadi negeri Islam. Negerinya sudah khilafah Islam sudah habis. Udah nggak ada. Tapi kenapa? Karena mereka bukan dengan pedang masuk Islam. Mereka dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tahu fitrah manusia itu semuanya adalah Islam. Maka itu yang diridhai oleh Allah SWT, beribadah dan tidak berbuat kesyirikan. Kalau kita tahu, ini inti dari la ilaha illallah. La ilaha illallah nafi. Kita menafikan semua sesembahan selain Allah. Illallah itsbat. Kita menetapkan bahwa yang pantas disembah, yang berhak disembah hanya Allah Jalla Jalaluhu. Adapun yang disebut Tuhan-Tuhan oleh orang, itu semua adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah mentari. Masih ada yang menyembah mentari sampai sekarang. Masih ada. Ya Allah, apa sih yang dilakukan mentari buat engkau? Antum tahu kenapa orang ada yang menyembah sapi? Karena buat mereka sapi lebih baik daripada ibu mereka. Nah, karena ibu hanya menyusui 2 tahun. Sapi nyusui sampai kakek-kakek disusui. Iya, mereka mengatakan itu. Artinya kebaikan sapi ini gak putus. Ibu cuma 2 tahun nyusui. Makanya mereka tidak mau sembelih sapi. Allahu Akbar. Ada orang yang mengagungkan kerbau. Ada yang mengagungkan kera. Na'udzubillah min dzalik. Kemana Allah? Jemaah, antum jangan meremehkan perbuatan syirik. Merasa aman dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim ajak takut dengan kesyirikan, apalagi kita. Allah, kita perlu lebih takut lagi. Yang menjadi ukuran kita itu nanti ketika kita mati, bukan sekarangnya. Ana dapat informasi, subhanallah, lulusan pesantren murtad. Lulusan pesantren, dia mungkin punya banyak hafalan Quranul Karim, murtad. Kalau yang lulusan pesantren aja bisa murtad, apalagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita perlu tahu. Maka di sini kita perlu belajar ibadah itu apa? Artinya ibadah, syarat diterimanya ibadah, model-model ibadah itu apa saja, sehingga kita benar-benar mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena jangan sampai ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang salah. Allah nggak akan terima pengabdian seorang kepada Allah dengan cara yang salah. Umpamanya
orang ini berkorban kuda. Ya Masya Allah, dia punya kuda harganya 120 juta. Pas bulan Dzulhijjah, pas waktu kurban, orang pada kurban sapi, dia kurban kuda. Diterima enggak? Harganya sapi 15 juta, kudanya 120 juta. Diterima apa enggak jemaah? Nggak diterima. Karena Allah tidak menjadikan hewan kurban itu kuda. Hewan kurban itu cuma onta, sapi, dan kambing. Kalau orang mau kurban kuda nggak diterima. Orang punya anak Ustaz, punya burung, menang kontes. Ditawar orang 75 juta. Gimana kalau anak korban? Kita harus bilang nggak diterima. Kenapa Ustaz? Lebih mahal dari sapi. Ya itulah. Di sini kita dituntut belajar. Ibadah itu kayak apa? Soalnya kalau kita salah langkah, walaupun niatnya baik, nggak diterima. Maka beribadah, kita perlu tahu apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Yang kedua, kita perlu belajar syirik. Syirik itu yang kayak apa syirik? Karena ada sebagian umat Islam yang merasa kalau sudah Muslim nggak mungkin syirik. Lek wis haji udah mungkin syirik Ustaz. Mosok wis haji syirik katanya. Nggak mungkin. Apa dia maksum? Siapa yang mengatakan dia maksum tidak bisa berbuat syirik? Semua tindakannya nggak mungkin syirik karena dia Muslim. Kata dia, Allahu Akbar. Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Naam, di surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan kepada Nabi, walaqad uhiya ilaika. Kafnya ini Nabi. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu. Wa ilal ladzina min qablika. Kepada semua Nabi. Tadi kita sampaikan tujuan diutusnya para Nabi itu satu. Tujuan utamanya. Yaitu la ilaha illallah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa? La in asyrakta. Ini disebutkan kepada semua nabi. Andai kata engkau berbuat syirik. Ini para nabi. Dan nabi kita dikatakan itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat syirik, pasti amalanmu semua gugur. Semuanya gugur. Hajinya gugur. Sholatnya gugur. Puasanya gugur. Ini bahaya syirik. Dan syirik ini ada dua kita pelajari. Syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya kita harus belajar. Dan kau kalau berbuat syirik, amalanmu gugur. Wala takunanna minal khasirin. Dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa rugi? Sudah kerja, sudah capek, sudah beramal, masuk neraka. Rugi jangan. Kalau orang bikin kue, kemudian dijual ada harganya, alhamdulillah. Tapi dia bikin kue, dijual nggak laku, dibuang ke sampah, rugi kau. Ini Nabi, hasyalillahi ayyushi. Nabi nggak mungkin berbuat syirik. Tapi ini untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kita harus pelajarin syirik itu. Makanya kajian tentang tauhid sangat penting sekali. Karena ini kunci surga. Sholat penting. Zakat penting. Haji penting. Tapi kuncinya adalah la ilaha illallah. Maka yang diridhai sama Allah yang pertama kali adalah beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan ini menuntut kita untuk belajar dua hal. Apa? Apa itu ibadah? Syarat-syarat ibadah. Bentuk-bentuk ibadah. Kita harus pelajarin. Yang kita perlu pelajarin juga yang kedua adalah tentang syirik. Kita perlu tahu, anaknya diajarin ini nggak boleh, ini syirik, ini syirik. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan kok syirik semua sih? Kalau kita baca sabda Nabi SAW, Nabi itu menjaga sahabatnya dari kesyirikan. Pernah ada seorang sahabat mengatakan Masya Allahu wa syi'ta.
Dia mengatakan terserah Allah dan terserah engkau. Tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Bayangkan. Sahabat. Nabi tidak mengatakan, oh ini niatnya baik, gak mungkin dia niatnya mencoba. Enggak, Nabi menegur keras sahabat itu. Enggak mungkin sahabat ini mau menduakan. Tapi ini Nabi SAW menjelaskan, gak boleh kau ngomong kayak gitu. Katakan Masya Allah wahda. Bersumpah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Idza halafa ahadukum falyahlif billah. Kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Ini jamaah ibadah yang sebenarnya. Artinya semuanya untuk Allah. Maka kita perlu belajar. Mana menyembelih buat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada. Bukan cuma di Indonesia. Di berbagai negeri. Ada yang menyembelih untuk lautan. Orangnya yang nyembelih muslim. Nggak mungkin Ustaz. Muslim ini berbuat syirik. Dia nyembelih untuk siapa? Ya sebenarnya sih untuk penjaga. Untuk penunggu. Baik. Yang punya sapi itu siapa? Yang nyiptakan sapi itu siapa? Allah. Terus kau sembelih buat siapa? Buat selain Allah. Kau kan cari selamat. Kita ini cari selamat semuanya. Makanya kenapa kita perlu selamatan? Karena cari selamat. Dan tiap hari kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Kau kalau mau cari selamat, mintanya sama siapa? Sama yang maha memberikan keselamatan. Minta sama Allah. Dan tiap selesai sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka minta keselamatan sama Allah. Apa yang Allah inginkan, kita kerjakan. Tapi yang Allah, kita ini jangan takut. Ada yang menggoda kita. Orang-orang Hindu yang di Bali, Ana sempat tanya kata dia, kenapa sih kok kalian itu katanya kalau habis masak nasi itu ada diambil nasinya buat sesajen, ditaruh di depan pintu, kemudian dia ada kembang-kembang macam-macam. Tiap hari dia melakukan itu. Tanya, kenapa? Kalau nggak ngasih itu, diganggu. Betul. Diganggu mereka. Rumahnya ini ada gangguan. Tahu-tahu meja gerak sendiri. Ya kan orang takut kan? Dan memang inilah yang diinginkan oleh jin. Allah mengatakan di surat jin, nanti pulang buka tuh surat jin. Allah cerita bagaimana kerjanya jin godain kita. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, sesungguhnya ada sebagian manusia itu yang minta perlindungan kepada sebagian bangsa jin. Maka jin itu nambah membuat orang itu ketakutan dan kecapean. Karena kalau sesajennya nggak ada, diganggu sama jin. Akhirnya, ya apa? Untuk cari selamat, ya mau nggak mau harus kasih sesajen. Kalau ini muslim yang melakukan, kalau orang musyrik selesai, memang dia musyrik semuanya. Tapi muslim melakukan, kemana inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemana itu? Ternyata kau berikan buat selain Allah. Maka kita hati-hati. Pelajarin tentang tauhid, tentang kesyirikan. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim itu kitabut tauhid. Kalau kita mau tahu kitab tauhid, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kemudian kitab-kitab hadis, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, yang diridai Allah Jalla Jalaluhu, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ridho kalian berpegang teguh, bersatu di atas tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah, bersama-sama, bersatu, dan jangan berpecah belah. Ini perintah. Setelah tauhid, kita diperintahkan untuk bersama-sama. Umat Islam ini bersaudara. Maka kita diperintahkan untuk memegang tali Allah secara bersama-sama. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu dinu, agamanya. Tali Allah itu Al-Quranul Karim. Tali Allah itu sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kali Allah dikatakan al-jamaah, jamaatul muslimin, kelompok umat Islam yang berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah. Iya, itu penafsiran, semua penafsiran yang benar tentang hablullah. Kita disuruh nih, subhanallah. Jadi prinsip umat Islam itu bukan berpecah belah, tapi bersatu di atas agama Allah, bukan bersama-sama di atas kesesatan, tidak. Yang penting kita bersatu. Enggak mungkin orang akan bersatu. Yang satu mau ke timur, yang satu mau ke barat. Masa bisa naik satu mobil? Enggak mungkin. Maka kita harus satu tujuan, yaitu hablullah, talinya Allah. Perselisihan yang terjadi, perbedaan pendapat yang terjadi dikembalikan kemana? Al-Quran dan Sunnah. Karena itu pegangan kita. Maka para jamaah, ketahuilah bahwa umat Islam ini tidak akan bersatu kecuali di atas agama Allah. Makanya kalau ada yang mengatakan isu sara, kalau umat Islam mengatakan agama, ya nggak mungkin. Dan negara kita ini menjaga hak-hak umat yang beragama. Kalau dalam agama mereka bersatu di atas agamanya, monggo tafadhol. Karena dijamin hak ini. Tapi yang terjadi, umat Islam sendiri tidak mau bersatu di atas agama. Yang malah diangkat slogan-slogan, syiar-syiar, ya, yang diangkat untuk persatuan itu bukan agama Allah. Apa? Persatuan karena satu ormas. Ormasnya satu dulur. Beda ormas, afwan. Musuhan kita. Musuhan. Ini kalau sudah yang dijadikan alat pemersatu itu adalah ormas, pecah umat Islam. Karena ada banyak ormas di negeri kita. Ormas ini sebenarnya sebuah alat aja. Sarana untuk kegiatan-kegiatan, untuk bangun sekolah, tapi bukan untuk persatuan. Enggak. Tapi ingat, yang terjadi di negeri kita malah orang bersatu di atas ormas. Ada ormas-ormas besar, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Nahdlatul Wathon, apalagi banyak tuh ormas-ormas. Kalau kebersatuannya atas nama ormas, kamu ormasnya apa? Masya Allah. Adzan jamaah. Kita lanjut setelah sholat isya insyaallah. Fadhal yang mau ke masjid, yang belum jamaah tadi sudah jamaah sholatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.